dihindari karena yang perjanjian adalah masalah. Kemudian bisa juga objek perjanjian dijadikan jual beli narkoba. Nah, itu hal tertentu juga terkait dengan kausa yang halal. Jadi yang perjanjian itu tidak halal. Jadi di dalam Islam sebenarnya itu juga sudah ada. Jadi ada istilah juga di dalam hukum Islam ada Suriah. Jadi kebebasan berontak di dalam hukum positif juga ada kebebasan berontak. Artinya dua belah pihak bebas untuk membuat perjanjian. Apakah isi perjanjian yang dilakukan mengenai apa misalnya, dengan siapa, dan memakai hukum apa, itu dibebaskan. Karena di dalam hukum positif kita, orang yang membuat perjanjian itu berlaku perjanjian itu sebagai undang-undang. Jadi mengikat dua belah pihak dari istilah faktasum terpandai. Jadi mengikat dua belah pihak. Jadi itulah gunanya pentingnya perjanjian. Kemudian perjanjian itu harus ada keseimbangan sama rata. Jadi Islam juga diistilahkan dengan al-musawah. Kemudian juga adil perjanjian itu. Tidak boleh perjanjian itu berat sebelah. Ya, ini kemunculan sejak kemudian hari. Jadi istilahnya al-adil. Kemudian al-ridho ini artinya sepakatnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian Islam pun sebenarnya Quran sudah menegaskan. Jadi orang yang berjanji itu di Al-Maidah ayat 1 orang yang beriman tepatilah janji, berarti janji itu memang harus ditepati. Jadi ini yang perlu saya mengingatkan kepada para jamaah mengenai perjanjian. Kemudian di lapang kehidupan sekarang ini banyak lagi dinamika tentang perjanjian. Ada perjanjian sekarang, perjanjian pernikahan. Perjanjian pernikahan itu mungkin dulu kita menganggap di
menikah, berkeluarga, tapi boleh berhubungan ya, nganggur dianggur ini semuanya nganggur ya. Ada yang seperti itu, kadang-kadang ingin menyelamatkan harta martabat si perempuan, dia sudah berbuat ke orang lain, dibuat suatu pernikahan yang pura-pura. Jadi itu tidak dijalankan sebagaimana pernikahan sebagaimana mestinya. Itu namanya perjanjian yang haram, ya, melanggar kosa yang halal. Perjanjian itu bisa batal dihukum. Ada perjanjian juga, misalnya seorang perempuan dia biasanya pakai hijab, sekarang dia dilarang juga boleh. Jadi perjanjian-perjanjian itu kalau melanggar kesusilaan, melanggar hukum, itu juga bisa menjadi batal dihukum. Seperti yang saya contohkan tadi, ada perjanjian mengenai perjanjian jual beli narkoba. Itu perjanjian itu batal dihukum, melanggar syarat objektifnya. Tapi kalau ada perjanjian yang memang orangnya idiot, tapi dibuat perjanjian tentang mereka, memang ini yang idiot sah nih, tapi ini bisa dibatalkan karena ini melanggar hak subjektif, karena orang ini tidak memenuhi syarat dan tidak mampu melakukan suatu perjanjian. Jadi inilah yang mungkin kalau bapak-bapak ibu jamaah sekalian jangan menganggap remeh suatu perjanjian. Mungkin juga ya, ada saudara yang meminjam uang, kemudian ya ingat aja, tapi dalam hati kita uang yang dipinjamkan itu cukup signifikan di jumlahnya, ya, cukup signifikan jumlahnya. Kemudian kita nggak buat perjanjian apa bisa ketika meninggal yang meminjamkan uang ini, anaknya tahu nggak ada bukti, nggak bisa ditagih, susah ditagih. Kemudian ada juga yang terkait dengan masalah kita meminjamkan uang ke orang, kita melaporkan ke polisi atas peminjaman uang itu, tapi kita membuat perjanjian. Nah, ini perjanjian nggak bisa dilaporkan langsung ke polisi karena perjanjian ini adalah perjanjian perdata. Ini bisa jadi gugat. Jadi ada mungkin jamaah yang menyerahkan ke pengacara, disuruh laporkan ke polisi, pengacaranya juga mendiamkan itu, dan tentu dia terima jasa. Ini nggak berjalan karena harus diselesaikan melalui gugatan. Tapi bisa nggak kita siasati itu? Bisa. Kalau orang lain, kita khawatir, kita kalau nggak kita pinjam kita nggak enak, dia merengek-rengek terus tiap hari datang, dia tahu kita punya uang, nggak mungkin kita bohong, kita tidak. Nah, boleh nanti dibilansi kita buat adalah penitipan sementara. Nah, itu bisa dimasuk jadi pidana itu, karena itu dititipkan itu sementara. Jadi jangka waktunya disomasi 1 kali, jangka waktu harus dikembalikan. Kalau dia tidak mengembalikan uang itu, bisa dilaporkan mengenai penggelapan. Nah, itu bisa masuk pidana. Jadi sebenarnya tujuan itu untuk pengamanan untuk kita masing-masing. Jadi inilah pentingnya suatu perjanjian. Perjanjian itu hendaknya dibuat secara tertulis supaya jangan menimbulkan akibat hukum di kemudian hari. Itu yang saya sampaikan mengenai perjanjian. Tadi ada juga penyampaian masalah tidak hukum yang lain. Mungkin di dalam sesi tanya jawab kita boleh nanti mengembangkan siapa saja. Mungkin pertanyaan dari jamaah satu orang yang terkait di luar tema yang kita ini mungkin berguna juga bagi yang lain. Tadi ada pertanyaan dari
ingin mendapat suatu keringanan, dia harus membuka tindak pidana lain, ya, untuk meringankan hukumannya. Misalnya si A melakukan suatu korupsi, padahal korupsinya ini adalah seperintah atau kehendak orang lain atau kehendak atasannya, di atasannya misalnya bebas atau atasannya kena juga misalnya. Itu kenanya menjadi sedemikian ringan, dia membongkar. Pembongkar itu sebenarnya justice collaborator itu jasa dari dia membuka masalah-masalah lain itu, sehingga ada keuntungan buat negara atau bagi penegak hukum, ditemukan lagi keuangan negara yang lebih besar, bisa kembali dia menerima keringanan. Jadi bukan pengampunan. Kalau pengampunan dianggap pidananya menjadi hilang. Jadi kalau keringanan itu misalnya kalau dia diancam hukuman mati, mungkin bisa menjadi hukuman seumur hidup, atau ancamannya hukuman seumur hidup bisa berkurang menjadi seumur hidup kan menjadi 20 tahun atau 10 tahun. Itulah makanya dia nggak mau menjadi sasaran, karena ini terkait dengan kasus Sambodi. Sambodi kan saya ikuti presiden, tapi saya lihat jelas saya tidak bisa nangkap. Pada saat peristiwa itu terjadi, saat polisi tembak menembak di dalam salah satu rumah jabatan, saya melihat ini semuanya keluar. Saya bisa menebak, karena logikanya tidak mungkinlah seorang barada yang pangkatnya lebih rendah kemudian dia dengar kemudian langsung ditembak oleh seorang atau menembak 7 kali. Barada itu menembak 1 kali kena. Ada itu senjata pistol itu penggunaan perwira untuk bintara yang mahir, biasanya bintara di reskrim. Kalau kita sebagai seorang penegak hukum militer kan kita paham, akhirnya memang terbongkar semua itu adalah pengkondisian yang dibuat alibi lain seolah-olah Sambodi itu melakukan. Kalau yang melakukan itu orang lain itu melakukan dalam keadaan terpaksa. Dia orang hukum ini seolah-olah Barada J itu melakukan dalam keadaan terpaksa dia menembak, karena dia ditembak duluan. Ada hal alasan yang meringankan supaya hukumannya rendah, nanti dia dikasih jasa. Ya ternyata semua sudah dijadikan 1 miliar. Nah ini di perjalanan proses hukum dia tak mau mati sendiri, dia bongkar semua. Nah, ini ada hal yang meringankan. Jadi hal-hal yang meringankan dalam suatu masalah hukum pidana ada namanya bela paksa. Jadi bela paksa ini saya kasih contoh. Misalnya kita berenang di laut. Di laut itu cuma ada 1 pelampung, kita berdua. Karena ada 1 pelampung itu kita ingin menyelamatkan diri masing-masing. Kita ambil pelampung siapa yang kuat di situ, dia yang selamat, 1 lagi meninggal. Akibat hukum terhadap apa yang dia lakukan ada rasa maaf, itu namanya bela paksa. Jadi dia nggak ada hukum di situ, ada rasa maaf. Yang kedua contohnya, kita terdesak di rumah di bawah ancaman pistol segala macam, perampok masuk rumah kita, tapi di belakang kita ada senjata celurit, kita nggak tahu, tapi kita nggak ada pilihan lain, seketika kita antar kita menusuk sehingga perampok yang meninggal mati di situ. Ada alasan pemaaf karena kita bela paksa di situ. Nah, jadi unsur bela paksa itu juga harus diungkapkan di situ. Nah, jadi biasanya mengenai istilah justice collaborator itu tadi adalah untuk meringankan hukuman seseorang kalau dia membuka suatu peristiwa hukum yang lain. Peristiwa hukum yang lain itu menambah kemudahan bahkan bisa menguntungkan negara.
merupakan suatu hal yang meringankan. Jadi makanya di dalam peristiwa hukum itu dilihat latar belakang. Itulah sebenarnya hakim, penegak hukum sebenarnya harus melihat itu. Tapi kadang-kadang di lapang kehidupan udah beda lagi. Peristiwa itu seperti itu terjadi pada transaksi pasar. Itulah. Kok saya salah, tapi hukuman saya berat. Saya mau nyawa ayam bisa. Orang mengambil duit banyak, hukumannya ringan. Nah inilah yang terjadi. Karena terjadi transaksi. Maka kan pemimpin, hakim itu kalau di nomor satu orang yang dulu masuk penjara karena itu rentan sekali dengan godaan-godaan. Jadi bukan hakim, penegak hukum di bawah juga bisa diakibat dari sini. Apakah itu penyidik kepolisian, apakah itu jaksa, apakah itu pengacara termasuk. Jadi kalau penegak hukum, nah ini akibatnya. Jadi itu pengertian dari justice collaborator. Kemudian ada istilah somasi. Somasi sebenarnya itu adalah teguran hukum. Di somasi ini bisa dilakukan oleh perorangan, bisa dilakukan oleh misalnya kita mewakilkan kepada pengacara, itu boleh. Misalnya tadi saya kasih contoh, misalnya si A dipinjam uang oleh si B, pinjamkan uang 100 juta. Tapi kalau perjanjian yang dibuat adalah semua kwitansi. Kwitansi itu dibuatnya ya penitipan sementara. Tapi kan bisa kita kasih bahasa. Ini saya buat begini ya. Pertama tujuannya supaya kita tidak lupa. Yang kedua saya nggak ada kesan lah, nggak mau berkesan hutang-hutang. Dan kasih. Ternyata dijanjikan 1 bulan. Ternyata sudah 2 bulan, 3 bulan nggak dibayar ya. Karena itu nggak dibayar, disomasi lah. Walaupun kita nggak ngerti hukum, diingat. Somasi bahasa dan tepat Pak. Teguran. Jadi teguran. Kita tegur dulu dengan surat. Ya. Atau lisan dulu, orang kamu bayar. Oh iya besok. Tapi kan lisan itu tidak punya kekuatan. Kita buatlah surat kepada si A yang sudah janji sesuai kwitansi tanggal sekian untuk dibayarkan. Ada bukti kan kita menegur dia untuk mengingatkan. Ternyata nggak dibayar. Bapak tinggal bawa kwitansi, bawa somasi itu, bawa ke penyidik kepolisian, kita buat laporan. Laporannya apa? Penggelapan. Nah itu bisa masuk pidana. Itu terhukum menjadi pidana. Jadi itu Pak. Tidak ada pertanyaan lain yang terkait silakan. Pak mau tanya tadi di awal Bapak ada menyebutkan perjanjian tertulis dan tidak tertulis ya. Saya tertarik yang tidak tertulis Pak. Apakah semua perjanjian di mata hukum harus secara tertulis? Kalau memang tidak bisa tidak tertulis ya, memang tidak ada catatan dan sebagainya. Itu bagaimana supaya kuat supaya kalau tertulis dan kalau tidak tertulis dan objek mana yang bisa tidak tertulis sudah disilakan. Jadi di mata hukum perjanjian tertulis dengan tidak tertulis itu kan sama-sama perjanjian. Asal dua-duanya sama-sama mengakui. Tapi kalau kita tidak buat secara tertulis, sulit untuk membuktikan. Akhirnya dua belah pihak yang membuat perjanjian mereka ini sama-sama tidak baik semuanya, sama-sama mengakui ini tidak ada masalah. Suatu saat salah satu ini mungkin berhalangan tetap atau berhalangan karena faktor lain. Dulu yang dia kaya selalu gampang dapat uang, dia menjanjikan uang, setiap dia punya uang dia tepat waktu. Kemudian suatu saat karena pandemi bangkrut semuanya, itu nggak dibayar, nggak bisa dia membayar. Waktu berjalan terus, ya di salah satu berhalangan mungkin nggak tahu. Sulit untuk menagihnya karena tidak ada bukti. Jadi terkait dengan yang tidak tertulis ini di mata hukum sulit untuk dibuktikan. Kita membuktikan pakai apa modal yang membuktikan? Kita mau melaporkan secara pidana dengan bukti apa kita melakukan pidana? Dan kesulitannya kerugiannya di situ. Jadi walaupun nanti kita di masyarakat umum awam dengan hukum misalnya, tapi kita membuat suatu tulisan
sejuta itu bagi seorang orang yang kaya nggak ada artinya. Bagi kita berarti pinjam oleh tetangga, membuat mutasi nggak masalah. Ya, mutasi menjadi amal penting. Jadi begitu Pak. Kita ada lagi yang lain yang terkait dengan masalah apa aja, silakan. Ya, ini saya jadikan juga forum konsultasi. Mudah-mudahan apa yang Bapak tanyakan bisa bermanfaat juga bagi jamaah yang lain. Kalau ada, ya. Kalau nggak ada, Izin tanya Pak. ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pertanyaan Pak Abri tadi ya. Memang di mata hukum itu selalu ada bukti-bukti. Pertanyaan saya itu, apakah pembunuhan karakter seseorang atau memaksa kehendak kita kepada orang lain itu bisa dihukum nggak? Jadi ada orang membunuh karakter orang, misalnya seorang guru yang baik, mungkin difitnah lah sehingga membunuh karakter dia sehingga dia bisa yakin tidak dipercaya, atau memaksa kehendak kita sendiri supaya orang lain itu mengikuti kehendak kita gitu. Ini orang macam ini bisa dihukum atau tidak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Firly. Pertanyaan yang baik sekali, banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Hukum itu terkait dengan alat bukti. Kalau kita ada seseorang memfitnah, fitnahnya dalam bentuk apa? Lisan atau tulisan? Kalau tulisan bisa kita printkan, berarti ada alat bukti. Kalau itu lisan, harus kita cari juga alat bukti. Lisan itu di mana dilakukan? Ada nggak orang melihat? Bahkan bisa nggak kita rekam? Nah itu baru bisa dibawa ke penegak hukum. Tapi kalau kata-katanya itu nggak bisa. Termasuk juga pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter itu mungkin juga diawali dengan suatu penghinaan, diawali dengan suatu tuduhan, diawali dengan suatu fitnah, sehingga orang ini menjadi tidak dihargai. Nah inilah manusia ini kan di dalam kehidupan banyak pengaruh karena faktor hasad dan sebagainya. Terjadilah hal seperti ini, ya kan? Tapi kita ini kan perlu harus membela diri kita. Kita tidak boleh membiarkan
membangunlah rumah itu. Kemudian yang diantara yang bersangkutan yang transaksi hutang piutang itu meninggal. Kemudian tahun 90 baru muncul oleh anak cucunya untuk menuntut pengembalian itu. Dari masing-masing mengakui bahwa ada transaksi, ada peminjaman 3.000 perak. Cuma bagi yang meminjam itu dia cuma ingin mengembalikan 3.000 saja. Sementara dari pihak yang meminjamkan waktu itu senilai harga 1 ekor sapi dan dibelikan kayu jati gebyok. Nah kemudian dari pihak peminjam ingin membongkar semua kayu itu. Nah ini dari sudut hukum negara maupun dari sudut hukum agama menurut caranya Pak, karena memang ini selalu terjadi di mana masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering juga terjadi. Jadi itulah kelemahan. Kalau saat itu antara yang meminjamkan dengan yang meminjam itu terjadi suatu perjanjian itu disepakati, mungkin tidak ada masalah. Perjanjian yang disepakati itu kita kan nggak boleh dalam misal kita boleh menggunakan utang pribadi, tapi boleh membuat suatu nilai. Kan misalnya 3.000 itu nilai seekor sapi. Berarti kan nilai harganya harus dibayarkan seekor sapi sekarang. Itulah yang wajar. Tapi kalau tidak pernah diperjanjikan bahwa uang hasil pinjaman itu dibuat untuk menanam pohon jati. Nah, pohon jati itu kan apakah dulu ada suatu perjanjian setelah ditanam pohon jati uang pinjam 3.000 itu berapa hasilnya nanti dibagi seperti itu. Namanya bagi hasil. Kalau bagi hasil halal, tapi nggak boleh itu membungakan uang itu sebagai pinjaman. Nah ini kan menjadi persoalan. Biasanya persoalan di ahli warisnya. Kalau para pihak itu dulu sama-sama sepakat, sama-sama mengakui. Ahli warisnya, ya saya mau mengakui, saya mau bayar 3.000 uang apa belanja jajan anak-anak sekarang kan nggak laku dari uang, nggak ada artinya. Tapi itu orang itu secara kemanusiaan juga nggak pantas, nggak punya logika ya. Kalau dia punya rasa ingin tidak mau untuk berkonflik, harusnya kan ahli warisnya dia minta kesepakatan. Oke lah, saya akan ganti, kita hitung harga sapi sekarang. Berapa harga sapi? Diganti dengan harga sapi. Kalau uang itu dulu saya manfaatkan di pohon jatinya berkembang sehingga saya dapat keuntungan yang luar biasa. Saya ingin sederhana. Karena kan hasil dari upaya kita untuk berbisnis itu kan ada apa yang harus kita sumbang keluarkan 2,5%. Masa orang yang sudah menghasilkan dulu tidak bisa dia keluarkan.
begini Pak, kita kan hukum kita itu dalam pidana itu kan menggunakan hukum Belanda. Ya. Katakan hukum Belanda ada saya seumpamakan 5 poin suatu masalah. Lalu sekarang kan ada namanya DPR, ya kan, membuat peraturan-peraturan undang-undang di situ. DPR itu kan menjadi aturan hukum juga kan. Apakah aturan hukum yang dibuat oleh DPR ini bisa mungkin kalau menambah dari yang tidak ada ketika hukum pidana Belanda itu, tapi kalau merubah apa yang sudah ada dalam hukum pidana Belanda itu boleh nggak? Baik Pak, terima kasih. Jadi hakikatnya undang-undang itu dibuat oleh pemerintah dan DPR. Ya. Tugasnya itu membuat undang-undang. Apakah undang-undang yang belum ada atau undang-undang yang sudah ada yang perlu direvisi? Kalau undang-undang itu ternyata tidak berguna lagi, tidak berdaya lagi, itu harus direvisi. Makanya ketika DPR belum sempat merevisi, merubah satu undang-undang atau membuat satu aturan baru, undang-undang yang lama dianggap sudah tidak berdaya lagi, sudah bertentangan dengan undang-undang dasar, sudah bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Jadi itu bisa diminta merubah itu ke MK, merubah undang-undang itu supaya ini jangan diberlakukan lagi. Kemudian juga ada tingkat undang-undang yang memang uji materi di bawah Mahkamah, itu bisa diajukan uji materi. Tapi merubah suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar itu di bawah Mahkamah Konstitusi. Jadi tugasnya DPR memang demikian. Jadi selain mengontrol budgeting dan sebagainya, termasuk undang-undang ini dibuat bersama pemerintah. Tapi inilah yang membuat itu adalah partai politik. Yang perwakilan dari eksekutif itu juga para politik. Inilah yang cenderung